merangkap sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran berdiri di SMK Negeri 1 Kertakanyar sejak tahun 2015 yang dahulunya bernama Administrasi Perkantoran atau yang sering kalian dengar itu seperti AP. Kemudian sekarang itu menjadi OTKP atau Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran yang memiliki tenaga profesional di bidang otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Proses dalam pembelajaran di SMK yang mengedepankan itu praktek sehingga sangat dikuasai oleh peserta didik. Kemudian siswa itu dilatih secara mandiri sebagai tenaga teknisi yang handal dalam bidang administrasi perkantoran, yang sekarang itu yang sering kalian dengar kembali itu adalah otomatisasi dan tata kelola perkantoran yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Jadi otomatisasi tata kelola perkantoran ini sekarang lebih berkembang lagi, bukan hanya sebatas kalian menyimpulkan tentang administrasi, tetapi juga bagaimana kalian mengarsipkan suatu dokumen, bagaimana kalian menyusun suatu surat, mengetik surat, baik itu surat secara formal maupun informal. Jadi administrasi perkantoran ini berhubungan dengan surat menyurat, terus berhubungan dengan keuangan, berhubungan dengan kepegawaian, terus berhubungan juga dengan sarana prasarana. Kemudian di dalam jurusan atau di dalam program otomatisasi dan tata kelola perkantoran itu ada misi pada jurusannya, yaitu menjadi program unggulan bidang studi dalam bersaing untuk sekolah-sekolah yang lebih unggul sebelumnya. Jadi di SMK kita itu otomatisasi dan tata kelola perkantoran itu mampu bersaing dengan sekolah lain. Kemudian harus berlandaskan dengan ketakwaan sehingga dapat menciptakan peserta didik atau siswa yang siap kerja nantinya di lapangan, yang kita harapkan setelah mereka mengemban sekolah selama kurang lebih 3 tahun itu siswa mampu menyelesaikan studinya dengan kompeten, yang dimana siswa itu sudah memiliki skill masing-masing dalam bidangnya. Kemudian misi dari jurusan itu yang pertama melaksanakan pembelajaran yang mendidik, membentuk lulusan memiliki komitmen dan mengembangkan penerapan ilmu pendidikannya dalam administrasi perkantoran. Terus melakukan kajian pengembangan dan penerapan di bidang administrasi, baik itu tatanan secara lokal maupun internasional, regional, dan global. Kemudian administrasi perkantoran itu sebagai abdi masyarakat dalam bidang administrasi, baik itu kemitraan dengan sekolah maupun industri serta pemerintah. Terus penyelenggaraan tata kelola perkantoran itu mendidik agar siswa menjadi bersih, rapi, intelektual, dan fleksibel. Kemudian di dalam otomatisasi perkantoran itu ada beberapa kompetensi yang kalian tempuh nantinya, baik itu di kelas 10, 11 maupun kelas 12. Namun kompetensi yang kalian peroleh itu berbeda-beda. Ada yang untuk kelas 10 atau yang sering kalian dengar nantinya itu C1, itu terdiri dari teknologi perkantoran, kemudian kearsipan sama korespondensi. Nanti masing-masing potensi itu akan dipaparkan oleh guru-guru masing-masing sesuai dengan produktifnya. Kemudian untuk C2 itu keuangan, sarana prasarana, terus humas dan keprotokolan serta kepegawaian, dan itu nantinya akan berlanjut di kelas 12. Ya, jadi di kelas 12 nantinya kalian akan menempuh
Mata produktif itu kompetensinya yaitu kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, dan humas keprotokolan. Di mana keempat kompetensi ini itu cakal bekal kalian itu magang atau pelaksanaan prakrin ya. Prakrin itu mungkin nantinya dilaksanakan pada kalian kelas 11 dan kelas 12 jika pandemi ini berlalu. Tapi kalau masih saat pandemi ini, maka akan difokuskan di kelas 12 ya. Nanti difokuskan itu di kelas 12 berhubung masih pandemi. Tapi kalau tahun depan itu pandemi itu berlalu, maka kalian difokuskan 3 bulan di kelas 11, 3 bulan di kelas 12 untuk prakrin atau magang. Kemudian ada tempat di mana kalian bisa rekomendasi atau biasanya ditempatkan untuk jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran ini. Magang itu biasanya kalian akan diletakkan di mana tempat dudi atau dunia usaha, dunia industri itu bergelut di bidangnya, di mana di situ harus adanya tentang administrasi perkantoran, baik itu instansinya maupun dunia usahanya itu yang bergelut, baik keuangannya, baik itu sarana prasarananya, humas keprotokolannya, dan juga tentang jenis kepegawaiannya. Rekomendasi yang biasanya guru produktif menyarankan itu seperti di kearsipan itu yang ada di dinas perpustakaan dan kearsipan wilayah Kalimantan Selatan, atau lebih sering kalian dengar dengan perpustakaan daerah atau perpustakaan wilayah biasanya. Itu bisa kalian di situ untuk prakrinnya, pelaksanaan prakrinnya. Kemudian ada lagi yang di Bulog ya. Kemudian ada yang di Polresta Banjarmasin. Kemudian ada yang di Polsek kantor-kantor polisi pokoknya. Kemudian di kantor-kantor dinas kecamatan, kelurahan ya, biasanya di situ tempat magang untuk OTKB. Tetapi kami tidak menghambat kalian untuk magang di perniagaan atau dunia usaha. Contoh seperti Senwil, Indogrosir, Lotte Mart juga ada. Karena kalian bukan hanya diberikan asupan membuat surat bagaimana, terus bagaimana menyusun surat, penanggalan surat, bukan hanya itu sebenarnya. Tetapi OTKP ini itu luas. Misal kalian bisa membuat surat komplain, terus bagaimana seandainya ada orang ya atau konsumen itu komplain terhadap dunia usaha atau tempat kalian magang nanti. Nah, di situ diajarkan pada humas dan keprotokolan bagaimana sih menghadapinya. Sekalanya orang ada yang komplain, konsumen ada yang komplain terhadap produk yang kalian jual belikan gitu. Itu sekilas tentang otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Ibu berharap kalian bisa bekerja sama, bisa mengikuti, bisa memahami dan mampu beradaptasi dengan jurusan OTKP kalian. Jadi di sini Ibu berharap kalian itu memiliki skill nantinya, bukan hanya kalian pintar dalam lisannya, tetapi kalian juga harus pintar dalam prakteknya. Ya, jadi cukup itu saja yang informasi yang Ibu berikan. Untuk lebih lanjutnya nanti kalian bisa langsung menghubungi Ibu di sekolah. Kalau kalian ingin bertanya apapun juga bisa menghubungi Ibu langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.